Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mas Baron. Saya itu orang dari Suriname, negara Suriname. Ya. Terus umur saya adalah 28. Terus saya nikah dengan istriku yang bernama Haji Khairani, yang umurnya insya Allah 66. Amin. Dan saya juga maksudnya sudah nikah sama dia 3 tahun. Jadi cukup lama ya. Dan saya adalah suami Haji Khairani yang bikin 4 video kemarin, ya kan? Kemudian pemirsa-pemirsa ada yang komen begini dan begitu, yalah, namanya Facebook ya begitu. Akhirnya mereka anggap ya aku di belakang saja, aku gak mau maju. Terus hari ini aku sebenarnya gak mau maju, cuman karena ada permintaan dan saya juga merasa bahwa itu ada manfaatnya. Jadi untuk hari ini saya coba untuk bikin video juga. Jadi video saya simple saja. Jadi video saya begini. Semua perkataan istriku kemarin untuk yang 4 video tadi, saya juga berkata seperti itu. Ya kan? Karena ya saya juga setuju. Saya juga mendukung istri kami. Karena ini adalah suatu kebenaran yang kita harus mendukung. Jadi itu aja videoku. Jadi videoku adalah aku juga bilang istriku yang ngomong sesuai yang terjadi di negara Suriname kemarin. Dan ya itu aja. Jadi cukup sekian dari saya. Kemudian ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, ya saya sebagai pemimpin keluarga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Lah kenapa saya buat video kayak gini? Karena ya aku ya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar seperti istriku. Jadi lebih baik dia ngomong karena dia lebih pinter dengan bahasa Indonesia. Dan saya tidak ada memaksa dia atau bilang sama dia, ayo kita bikin video di YouTube. Ya tidak ada seperti itu. Karena faktor namanya istri juga sayang kepada suami. Akhirnya dia bilang sama aku, bagaimana kita selesaikan masalah ini? Karena tempat di sini mereka gak mau tabayun. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya ya saya bilang, ya mungkin ya kita nunggu aja. Akhirnya dia bilang, tidak, aku mau ke YouTube aja, masukkan aku ke YouTube, aku bikin video. Awalnya aku bilang jangan. Tapi ya namanya istri ya, kalau ada kebenaran, aku lihat ya dari pengalamanku, pasti dia itu ada pertolongan dari Allah. Karena saya juga ditolong ketika aku di penjara di Indonesia. Jadi aku ditolong sama istriku. Ya karena berjuang istriku lah aku bisa keluar dari penjara di Indonesia. Amin. Jadi untuk yang ke ini saya gak ada ragu, aku langsung setelkan HP aja, aku langsung bilang sama dia, ini kita udah siap syuting. Akhirnya dia syuting, akhirnya lontarkan video tersebut. Kemudian ya seperti itulah terjadinya. Akhirnya ya kita juga ya ngerti bahwa kemana-mana video tersebut, alhamdulillah. Dan yang penting kalau tentang kebenarannya kita harus ngomong sesuai apa adanya. Dan saya sebagai suami, karena aku gak bisa ngomong bahasa Indonesia secara lancar, ya aku mendukung istriku.
dukung istriku. Ini namanya Mas Baron Vincenzo Miguel. Aku di negara Suriname. Jadi aku tetap di dalam jamaah. Aku tetap di dalam jamaah kita. Walaupun ada jamaah LDI, aku tetap di situ. Kalau ada jamaah yang lain, aku tetap di situ. Karena kemarin yang aku sampaikan tentang itu, kita seluruh umat Islam adalah sama. Kita sama. Kalau kita ikut Al-Quran, hadis, berbuat baik, itu namanya jamaah. Iya. Kenapa sih mereka ribet untuk bilang kepahamanku berubah gini. Gak usah seperti itu. Kita hanya rukun-rukun saja, gitu. Kita harus rukun. Kita gak boleh mengkafirkan orang selain kita. Kita gak boleh mengkafirkan. Ada banyak hadis yang cerita tentang kita gak boleh mengkafirkan. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi, saya juga lulusan PPWB, lulusan Pondok Wali Barokah Kediri. Saya di Indonesia cukup 5 tahun belajar Islam di LDI. Dan di situ saya mulai dari bawah. Dari lambatan, cepatan, saringan, tes 1, tes 2, Kertosono. Akhirnya tugas di Karanguni, di Sukoharjo Timur. Di situ aku tugas. Habis tugas aku kembali lagi ke Kediri. Aku nimba ilmu lagi, yaitu hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Abu Dawud, hadis Tirmidzi, hadis Nasai, dan Asrama Ibnu Majah. Cuman hadis Ibnu Majah aku cuman punya jilid 3. Lah, itulah sesuatu ilmu yang saya dapat dari Indonesia, dan saya sangat-sangat bersyukur. Dan karena bersyukur tadi, aku menyampaikan ilmuku di negara Suriname. Aku juga bilang kepada mubalek kawan-kawanku yang sudah ada di Suriname, ayo mas, kita menimba ilmu supaya kefahaman kita naik dan lebih luas pemikiran kita. Karena kalau gak ambil ilmu, gak belajar, bisa jadi kefahaman kita bisa turun. Tapi mubalek di sini nggak ada yang mau. Jadi bagaimana lagi? Yang penting aku udah nanya, aku udah lontarkan hal seperti itu. Ayo mari kita, karena aku salah satu orang Suriname yang khatam hadis besar di Indonesia. Bukan suatu kesombongan, tapi itu sesuatu yang nyata, adalah fakta. Hanya aku punya hadis tersebut. Yang lain selain mubalek di Suriname gak ada hadis besar, gak ada Bukhari, Muslim, gak ada. Jadi aku pengen membagi ilmuku, tapi mereka tidak mau, sampai sekarang tidak mau. Akhirnya ketika aku disuruh ngajar, ketika aku disuruh tampil, ketika aku disuruh ngaji, aku disuruh ngajar himpunan, kitab-kitab kayak gini, himpunan namanya, himpunan. Jadi aku yang ngajar himpunan, tapi di himpunan tersebut namanya kadang-kadang ada hadis yang kurang lengkap di situ. Akhirnya saya lengkapin dengan bawa hadis besarku. Jadi aku bawa himpunan dan aku bawa juga hadis besar. Jadi aku bawa 2 kitab. Akhirnya saya bilang sama mereka, himpunan itu cuplikan-cuplikan dari hadis besar. Akhirnya saya nunjukkan
Saya bilang sama mereka hadis yang sebenarnya itu adalah di hadis besar tersebut. Akhirnya seperti itu aku ngajar. Pada awalnya aku nggak ngerti itu ada akibatnya. Aku nggak ngerti karena ada orang yang bilang aku pamerkan hadisku karena aku yang punya hadis besar, jadi aku pengen mempamerkan hadisku gini begini. Tapi niat saya nggak ada seperti itu. Niat saya pengen harus meluruskan. Kemudian sebenarnya aku harus menutup video ini kan sebenarnya. Cuman aku mau cerita apa sebenarnya yang terjadi yang bikin aku dipecat sama pengurus-pengurus yang ada di Kediri, namanya Pak Zainal. Kenapa kok dia mempecat aku? Sampai di negaraku aku dipecat. Apa ceritanya sebenarnya aku dipecat? Karena aku yang mengalami. Jadi aku harus cerita kepada kalian apa yang terjadi sebenarnya. Dan aku juga punya saksi, karena waktu itu aku ngajar. Aku sedang ngajar dan saksiku jamaah seluruh Suriname. Jamaah di Suriname yang ada di tengah, desa tengah, di kota. Jadi jamaah yang ada di kota itu ada di situ. Jamaah dari Para, jamaah dari Kersflat, jamaah dari Mirsore, jamaah dari Taman Rejo. Semua ada di situ ketika aku ngajar. Kemudian apa yang aku sampaikan waktu itu yang bikin mereka ngomong aku berubah kefahaman, ya kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Saya juga sudah bilang aku punya saksi karena aku waktu itu menyampaikan bahasa Belanda. Dan aku akan cerita sekarang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi waktu aku ngajar himpunan Kitab Adilah. Kitab Adilah halaman 49. Hadis yang bawah. Hadatsana Musaddadun sana Isa ibnu Yunus sana Al-A'mash. Selanjutnya. Lah hadis ini di dalam kitab ini kurang lengkap. Akhirnya aku cari hadis ini di hadis Abu Dawud. Itu Abu Dawud. Aku cari dalam kitab tersebut ada di Abu Dawud hadis nomor 4248. Ini hadisnya tentang keimaman. Ya, hadisnya tentang keimaman. Di dalam himpunan tersebut tidak ditulis kekhalifahan siapa. Terus hadisnya dipotong di Al-Akhor. Sampai di situ Al-Akhor. Tapi ketika dipotong di hadis Al-Akhor, terus di hadis yang asli yang Abu Dawud hadis nomor 4248 itu masih lanjut kultu anta sami'ta hada min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada pertanyaan dari suatu sahabat. Lah itu aku menerangkan kepada mereka. Lah intinya kepada keterangan itu adalah tentang Muawiyah. Karena waktu itu Muawiyah sedang menjadi khalifah yang kelima waktu itu. Di dalam hadis tersebut dia menjadi khalifah kelima. Jadi ada orang yang gak setuju dengan gerakan Muawiyah, karena Muawiyah udah diangkat jadi imam, tapi sebagian muslim di situ waktu itu tidak setuju. Akhirnya menimbulkan perang dan hampir adalah perang. Akhirnya saya menjelaskan menurut hadis ini tentang Muawiyah. Jadi Muawiyah di sini adalah suatu imam yang punya negara. Jadi dia itu imam seluruh Islam waktu itu. Nah kan benar.
benar aku ngomong menurut hadis ini. Benar, dia punya negara. Seluruh umat Islam zaman itu dia itu imamnya. Kemudian dia dibaiat juga. Kemudian dia punya tentara. Kemudian dia punya tempat menghukumin orang, namanya sidang. Tempat sidang dia punya. Kemudian dia punya tempat yang dia bermusyawarah dengan semua para ulama-ulama. Dia musyawarah, namanya sekarang parlemen lah, seperti itu. Kemudian dia meramut seluruh Islam di zaman tersebut karena dia adalah imam waktu itu. Ya wajarnya menurut hadis ini seperti itu. Ketika aku nerangkan seperti itu, belum ada apa-apa. Jadi mereka masih dengar, masih kalem lah, masih kalem. Akhirnya aku lanjutkan. Aku bilang, waktu itu kita pernah ngaji halaman 41. Halaman 41 hadis adilah. Hadis adilah. Himpunan, kita yang kembali ke himpunan. Hadis halaman 41 yang tersebut, aku bilang ke mereka, waktu itu mubalek yang menerangkan hadis itu gak menerangkan hadis itu secara lengkap, aku bilang gitu. Karena dia tidak menerangkan hadis tersebut secara lengkap, aku bilang sama jamaah tersebut yang ada di situ waktu pengajian itu, kita kembali lagi ke hadis tersebut. Buka halaman 41 hadis adilah. Buka. Hanya mereka buka. Akhirnya di dalam fotokopinya, kan aku bikin fotokopi langsung. Dalam fotokopinya aku bilang hadis yang ada di adilah halaman 41 tersebut kurang jelas. Jadi hadis ini memang pada akhirnya bunyinya seperti ini, pada akhirnya. Qala Nabi tasma'u wa tu'i'u li amiri wa in duriba dohruka wa ukhida maluka fasma wa ati. Maksudnya Nabi bilang, dengarlah dan taatlah kepada imam tersebut. Walaupun dihantam atau digepuk, maksudnya digepuk punggung kalian atau diambil harta kalian, tetap taat dan mendengar. Sampai di situ hadisnya berhenti. Terus aku bilang, hadis ini di dalam hadis Sahih Muslim. Ini aku punya kitabnya, Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis tersebut itu hadis nomor 1847. 1847, nomor hadis 1847. Di dalam hadis tersebut ada dua versi. Ada hadis nomor A, ada hadis nomor B. Yang ada di dalam Kitabu Adillah cetakan LDI adalah hadis nomor B. Untuk memahami hadis nomor B harus memahami hadis nomor A duluan. Akhirnya hadis nomor A saya taruh di situ di fotokopinya. Hadis nomor A, akhir kalimat, hampir akhir kalimat, Nabi bersabda, qala na'am qaumun min, mohon maaf aku ulangi lagi. Nabi bilang, talzamul jama'atul muslimin wa imamahum. Di situ talzamul jama'atul muslimin wa imamahum. Itu hadis nomor A, hadis nomor 1847, hadis nomor A. Mengikutilah jamaah seluruh umat Islam dan imam mereka. Jadi menurut hadis nomor A, maksudnya imam di hadis nomor B tersebut adalah imam yang ada untuk seluruh umat Islam. Jadi
karena mereka tidak ngerti tentang hadis nomor A tersebut, aku menerangkan, akhirnya mereka ngerti. Kemudian lagi ada bergoyangan, lagi mulai bergoyang. Tapi yang bergoyang siapa? Ketika aku lihat audiens yang bergoyang di situ adalah mubalek saja yang bergoyang, yang berbincang-bincang, yang yang jamaah santai-santai aja, gak ada goyang-goyang apa-apa, malah suka aku menerangkan ada hadis B, ada hadis A. Jadi mereka malah suka, malah bersyukur aku membandingkan sesuai dengan pengajian kita, aku menerangkan. Akhirnya terus aku menerangkan hadis nomor A, maksudnya Nabi bilang jelas jamaah, maksudnya Quran hadis. Di sini jamaah maknanya Quran hadis. Dan seluruh umat Islam, imam seluruh umat Islam. Kemudian aku kasih keterangan. Jadi kalau kamu dikatakan imam untuk umat Islam adalah seperti aku bilang seperti khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu imam keseluruhan waktu itu. Abu Bakar, Umar juga sama, Utsman juga sama, Ali juga sama, Muawiyah juga sama. Mereka itu adalah imam untuk seluruh umat Islam di dalam hadis tersebut. Kemudian seorang imam harus diakui oleh seluruh umat Islam. Itu yang aku terangkan kepada mereka. Akhirnya ya mulai berbincang lah, mubalek tok ya di dalam situ. Di dalam waktu pengajian tersebut, di situ adalah mubalek yang ada di situ adalah si Pak Purwanto dari Lampung, ada di situ si Dennis Wahyudin atau bagaimana namanya aku lupa, ada di situ juga. Kemudian si Umar ada, si mubalek yang mana, si Charles ada juga. 3 mubalek ada di situ, termasuk aku 4 mubalek ya. Akhirnya kecuali si Umar masih cuma dengar aja, tapi yang 2 ini, yang 3 mubalek ini agak ngomong-ngomong, udah ngomong-ngomong. Padahal aku waktu kasih ilmu yang ini, aku ngomong Belanda. Jadi aku ngomong Belanda terus apa bahasa Belanda, pengen tahu artinya bahasa Belanda. Jadi bahasa Belandanya, the Prophet zegt duidelijk, als de jamaah tussen haakjes geloven in Al-Quran en Al-Hadis van de moslims over de gehele wereld en hun imam. Met andere woorden, als je jezelf een imam noemt, moet je gekozen worden en erkend worden door alle moslims over de gehele wereld. Als khalifah, Amir na de profeet zoals Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, ze waren allemaal gekozen en erkend door alle moslims op aarde van de hele wereld. Ya, itu bahasa Belandanya seperti itu. Jadi aku nerangkan bahasa Belanda. Kemudian aku lanjutkan, jamaah yang dimaksud di hadis ini, hadis Muslim 1847 yang aku maksud, ya aku bilang sama mereka itu ada di hadis At-Tirmidzi. Jamaah tersebut adalah di hadis Tirmidzi. Jamaah yang dimaksud Nabi di dalam hadis Muslim itu adalah di hadis Tirmidzi. Di hadis Tirmidzi, hadis nomor 2167. Jadi ini kitab Tirmidzi aku. Jadi aku punya kitab Tirmidzi juga. Jadi
Nah, ini mulai 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 ada panas sedikit karena aku nerangkan hadis tersebut. Jadi ini jelas di sini di hadis tersebut Nabi bilang wa qala au qala ummata Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadda syadda ila nar. Ya itulah hadisnya. Nah, kalian masih ingat kan? Itu sering dibaca di dalam teks itu, ya kan? Yadullahi ma'al jamaah syadda syadda ila nar. Kemudian hadis tersebut aku menerangkan menurut ahli ulama kan ada lanjutannya dan di dalam himpunan hadis ini dipotong sampai di situ. Jadi dalam kitab Tirmidzi At-Tirmidzi itu terus ini dalilnya terus keterangannya terus. Jadi aku ambil dari hadis Tirmidzi. Akhirnya aku bilang di situ ulama-ulama bilang, ulama-ulama maksudnya ulamahnya Imam Tirmidzi sendiri. Namanya siapa ya? Qaulu Sami'tul Al-Jaru Ibnu Mu'ad. Al-Jaru Ibnu Mu'ad. Ya kan dia bilang maksudnya jamaah maksudnya adalah sekelompok, ya kan? Tunggu biar aku nerangkan sesuai yang ada di sini karena ini bahasa Belanda. Jadi aku harus mikir dulu bagaimana untuk mencarikan kepada bahasa Indonesia. Kemudian ini ada keanehan. Jadi waktu aku asrama Tirmidzi, maksudnya jamaah itu menurut para ulama tidak diterangkan. Jadi pada asrama tersebut itu dilompatkan. Terus bagaimana aku bisa dapat keterangan ini? Karena aku mengaji dengan ulama-ulama yang ada di Suriname, lulusan Mekah, Madinah. Banyak di Suriname udah. Selain dari orang LDI, banyak ulama-ulama yang ada di Suriname yang udah lulus dari Mekah, Madinah. Jadi aku aku berteman dengan mereka. Karena aku juga punya kitab, mereka juga punya kitab. Ya kita namanya kalau ilmunya dari Mekah, Madinah, jadi sah. Mereka juga punya isnad, mereka punya sanad, mereka lulus. Jadi jelas. Dan termasuk dengan Zakir Naik. Dengan Zakir Naik aku lihat program dia. Sama kalau dia sebut hadis ini. Jadi keterangannya Abu Iza Imam Tirmidzi bilang keterangan jamaah menurut ahli ilmu itu adalah ahli fikih, itu adalah ahli ilmu dan ahli hadis. Jadi menurut Abu Isa, menurut Imam Tirmidzi, yang dimaksud jamaah di dalam hadis tersebut adalah ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Maksudnya menikutin mereka, bagaimana mereka beribadah, caranya mereka beribadah. Kemudian Abu Iza Tirmidzi mendengar dari Jarud bin Mu'ad dengar dari Ali bin Hasan mendengar dari Abdullah ibni Mubarak tentang maknanya jamaah. Abdullah ibni Mubarak menjawab Abu Bakar dan Umar. Terus Ali bin Hasan jawab, tapi Abu Bakar dan Umar udah meninggal. Abdullah ibn Mubarak ngomong, die Person and die Person. Itu adalah bahasa Belanda. Maksudnya orang situ dan orang situ. Ali bin Hasan bilang, Waarlijk die Person and die Person zijn al gestorven. Sesungguhnya orang itu dan orang itu udah meninggal. Kemudian Abdullah bin Mubarak ngomong, Abu Sukari is jamaah. Abu Sukari adalah orang jamaah. Terus Abu Iza Imam Tirmidzi ngomong, Abu Hasan As-Sukari
is meer bekend als Muhammad ibnu Maimun and he is oud and he heeft een goed gedrag. Jadi Abu Hamzah As-Sukari, jadi Abu Hamzah As-Sukari adalah orang satu yang punya budi yang baik, budi luhur, budi pekerti yang baik, dan dia dikatakan jamaah. En waarlijk Abdullah ibn Mubarak heeft dit gezegd aan mij toen ik nog leefde. Dan sungguhnya Abdullah ibn Mubarak ngomong ini dengan aku ketika aku masih hidup. Jadi itu keterangannya. Itu adalah di hadis Tirmidzi, hadis nomor 2167. Hadis At-Tirmidzi, hadis nomor 2167. Lah, itulah yang aku menerangkan waktu aku mengajar orang Sunnah tersebut. Kemudian saya terus menerangkan, kecuali di dalam hadis tersebut adalah hadis lagi. Itu ada di hadis Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3992. Dalam situ adalah hadis dalam Ibnu Majah. Alladina nafsu Muhammad biyadihi lataftariku ummatin ala salasin wa sab'una firqa, dan selanjutnya. Kemudian pada akhirnya Nabi bilang, ada orang yang bertanya kepada Nabi, siapa itu orang tersebut? Siapa itu orang tersebut? Qila ya Rasulullah manhum, qala Rasulullah al jamaah. Siapa yang tidak akan masuk ke dalam neraka, itu adalah jamaah. Kemudian dalam hadis tersebut Imam Ibnu Majah, ya kan, ada bawaannya, itu jilid 3, ada dalam jilid 3 bawaannya ada maksud jamaah. Kemudian aku menerangkan di dalam bahasa Belanda karena aku mangkul dengan mereka. Yang dimaksud jamaah menurut Ibnu Majah adalah mensen die hetzelfde verrichten wat de groep sahabat hebben verricht, adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat tentang masalah beribadah. Die het geloof van hun hebben behouden, yang memegang teguh kepada agamanya, maksudnya Al-Quran dan hadis. Die zich houdt aan de denkwijze van de sahabat, yang seiringan dengan pemikiran sahabat. Jadi itu adalah jamaah. Terus aku menerangkan kepada jamaah, ya kemudian kita udah bisa menikutin dua artinya jamaah. Di dalam LDII jamaah adalah ya punya amir, taat, kemudian baiat, ya kan. Kemudian menurut hadis ini jamaah maksudnya Quran, hadis, mengikuti para ulama, ahli ilmu, ahli fikih, ya kan, dan budi pekerti yang baik. Terus aku bilang sama jamaah di situ ketika aku masih ngajar, aku ngajar. Jadi kita bisa alhamdulillah mengikuti dua-duanya, nggak apa-apa, karena ini bisa jadi manfaat untuk negara Suriname. Kenapa? Akhirnya kita bisa menikah dengan orang-orang yang ada di luar organisasi kita, karena mereka juga jamaah. Alhamdulillah, kita bisa kerjasama dengan organisasi lain supaya bisa berkembang di Suriname. Jadi anak-anak kita, sebagian anak kita yang udah menikah dengan orang Muslim tapi bukan dalam organisasi kita, mereka juga jamaah, aku bilang. Jadi menurut hadis ini, ya kita sama-sama satu Islam, umat Islam. Lah ketika aku ngomong seperti itu dalam bahasa Belanda, langsung adalah suara dari Pak Purwanto. Dia bilang, diberhentikan pengajiannya, berhenti itu, suruh berhenti itu. Tapi aku tetap ngomong. Akhirnya adalah pertanyaan juga dari si Charles. Berarti
jamaah LDI kita dengan jamaah luar sama. Jadi aku bilang, yang ngomong seperti itu, yang ada sudah ada jawaban, itu ada di dalam hadisnya. Hadisnya udah jelas. Jadi aku bilang sama dia, yang ngomong itu adalah ulama dari Mekah Medina yang mengikuti hadis, bukan omonganku. Jadi semua persoalan ini bukan omonganku yang ngomong hal ini. Ini adalah nyata, hadis ada, semua bukti ada. Akhirnya ketika aku selesai dengan ngajar ini, aku turun dari mimbar, ya kan, aku turun ke bawah. Aku lihat muka-muka jamaah di sekitar aku di situ. Jadi mereka bergembira, apalagi ibu-ibu bergembira karena ada peluang besar di negara Suriname. Terus muka-muka yang mencerut, yang menciut, yang marah itu hanya mukanya si Purwanto, balik dari Lampung. Dia malah ngomong sama aku, kamu ini, aku marah sama kamu gini-gini. Terus aku bilang, Bapak, diam, nggak usah ribut. Di sini negaranya beda, tidak seperti Suriname, tidak seperti Indonesia. Orang ini santai kok dengan agama. Jangan bikin ribet-ribet, santai aja. Terus akhirnya dia cari mangsa, masih ngomong sama bapak itu. Akhirnya salah satu bapak yang dia cari untuk mangsa datang kepadaku. Bapak tersebut bilang, Mas Baron, Pak Purwanto ngomong kamu salah gini. Aku bilang, Bapak, mari kesini. Aku bawa kitabku di sini loh. Ini kitabku semua adalah di tasku. Kalau mau verifikasi, boleh verifikasi, bisa. Akhirnya aku bilang langsung, Bapak, si Purwanto ini tidak punya hadis besar. Dia ngaku punya, cuman nggak lengkap. Akhirnya hadis ini dia nggak ada. Jadi bapak ini malah bilang sama si Pur, kamu aja gak punya hadis ini, bagaimana orang ini bisa salah? Bagaimana? Malah si Pur malah dinasihatin sama bapak tersebut. Jadi itulah kebenarannya. Bapak ada, semua saksi ada. Jadi kalau mereka menghukumin aku, ya kan, menghukumin aku secara begini, ya aku nggak ngerti kenapa. Karena semua buktinya ada. Jadi kenapa mereka bilang aku keluar dari jamaah, aku udah gini begini, padahal aku nggak ngomong aku keluar dari jamaah. Aku nggak ngomong sama sekali kita mau keluar atau mau menjadi imam di Suriname. Untuk apa untuk jadi imam? Nggak ada niat seperti itu sama sekali. Aku hanya pengen menyampaikan ilmuku, sesuai dengan Quran hadis kepada masyarakat kami. Jadi para pemirsa, cukup sekian dari saya. Itu yang saya pengen menyampaikan kepada kalian, bahwa saya hanya menyampaikan hadis, akhirnya saya dipecat, diberhentikan dari kemubalekanku, nggak boleh ngajar, orang jamaah nggak boleh ngaji sama aku. Jadilah begitulah keanehan di dalam jamaah LDI. Tapi ya sabar aja, akulah saya sabar. Jadi pasti ada hikmahnya, pasti ada ya pertolongannya, karena Allah tetap menjaga kita. Jadi bagaimanapun dicoba ya harus sabar. Jadi kalau ada kata-kata yang menyinggung kalian semua, saya minta maaf. Dan kalau ada kata-kata dari istriku yang menyinggung kalian juga, saya minta maaf sebagai kepala keluargaku. Karena saya adalah kepala di dalam keluarga. Dan kalian jangan bilang aku takut kepada istriku, gak ada takutnya. Cuman karena dia benar, aku mendukung. Aku juga mendukung dalam kebaikan. Dan karena kalian meminta supaya saya tampil, ya saya tampil juga dengan niat karena Allah, karena ini untuk tabayun. Inilah adalah tabayun. Bukan aku pengen menang, bukan aku pengen jadi
imam, bukan karena ini negara Suriname. Negara Suriname itu ya nggak ada hal kayak gitu, kita santai-santai aja. Masalah ibadah kita santai-santai aja, kita ya berbudi yang baik, karena orang Suriname juga nggak ada yang budi yang jelek. Jadi ya mohon maaf, dan pada akhirnya saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul qouli hada, mohon maaf lahir batin. Salam bersatu.